bulan udah cukup rendah dan lagi bulan purnama. Suryadi alias Yadi baru datang, dia mau packing. Kita tikumnya di Kota Lembang bareng sama Om Budi sama Om Idris. Ini packing lo, pasang tas. Dari sini kita lanjut menuju ke Dieng. Let's go. Perjalanan kali ini bertujuan ke Dieng. Pagi hari ini saya dan Yadi akan menuju ke Kota Lembang, di mana Om Budi dan Pak Idris sudah menunggu di tikum pertama kami. Sampai juga kita udah sampai betul. Gede deh perut. Halo, balik lagi dengan gede deh bro. Tapi nggak pakai ah. Oh iya, nggak pakai ah. Ini Om Idris. Siap, kita go. Go. Kita berempat di sini. Udah siap-siap, matahari udah mulai keluar tuh, indah banget tuh. Cakep ya pagi ini ya. Cakep banget. Bismillah, kita berangkat menuju Dieng. Mudah-mudahan kita nyampe nggak terlalu malam. Sekarang kita ke Pamanukan dulu untuk ngejar teman-teman yang di Jakarta. Ada 20 sekian motor. Harusnya ramai banget di perjalanan. Perjalanan kami lanjutkan dengan 4 motor. Tujuan berikutnya adalah Pamanukan, di mana kita sudah berjanjian dengan teman-teman dari Jakarta. Jalur yang kita sedang lalui ini adalah jalur yang cukup menarik karena jalur ini sering digunakan untuk San Mori teman-teman Kota Bandung. Tentu saja kalau bisa dilihat dari jalanannya, jalanan begitu mulus dengan pemandangan yang begitu indah di sekitarnya. Tak salah kalau daerah ini memang cocok untuk digunakan untuk San Mori. Tapi ingat, San Mori itu bukan wahana ugal-ugalan. Perjalanan touring kali ini kami lakukan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tak lama kami pun melewati perbatasan Kota Subang. Namun karena lalu lintas di Kota Subang cukup padat, kami memilih untuk melipir ke sisi Kota Subang, yaitu melewati sebuah daerah yang penuh dengan perkebunan karet. Jalanan di sini bisa dibilang bagus, namun ada beberapa bagian jalanan yang memang agak rusak. Namun overall jalannya asik banget. Alhamdulillah, kita lagi sudah sampai di Pamanukan. Kita lagi di toko Supernova nih. Mampir dulu ke sini, Om Budi mau ngobrol-ngobrol. Sekarang gua lagi ada di Supernova sama bosnya ini. Wah, ini Halo, bosnya. halo. Selamat pagi, Bos. Salam kenal, selamat pagi. Jadi kita makan di mana sekarang? Gak tahu, kita mau pom bensin dulu. Yuk, mau kita ke jalan sana ya? Gak apa-apa, tadi mau santai-santai. Yang lain masih jauh. Jauh. Bebas. Ya udah, kita cari cemilan-cemilan aja. Siap. Perjalanan hari ini cukup menarik karena tadi kan kita lewat hutan, nggak lewat tengah Kota Subang. Gimana rasanya, Sur? Luar biasa. Apa yang luar biasa? Kopi terbang tadi. Cuman perjalanannya nice. Sedangkan teman-teman yang lain masih ada yang baru daerah Cikampek. Titik temunya di sini Pamanukan. Dari sini kita ke pom bensin sambil istirahat dulu, refuel, gas lagi menuju Dieng. Tapi kita lihat teman-teman maunya lewat alur mana, jalur mana. Dari situ kita tentukan berikutnya lewat kemana, ke Pantura atau ke Selatan. Jadi si Om pakai motor Supra ini. Nih, ke Lombok nih, 2004. Lombok? Iya. Wah. Terus kemana lagi, Om? Setelah beres berbincang-bincang di toko Supernova, kami pun melanjutkan perjalanan kita ke tikum berikutnya. Om, thank you ya. Tikum berikutnya adalah sebuah pom bensin yang letaknya tidak terlampau jauh dari toko Supernova. Tak lama kita pun sudah masuk ke Pantura. Bisa dilihat sama teman-teman, jalannya di sini cukup lebar dan kita harus berhati-hati karena di Pantura banyak sekali kendaraan-kendaraan besar.
Alhamdulillah kita udah ketemu sama teman-teman semua. Kalau muka-mukanya pasti familiar lah ya kalau teman-teman suka nonton. Ada Dendi. Si Rizwan hilang. Wah, Menteri Keuangan hilang, bahaya banget. Menteri Keuangan hilang loh. Ada Adam. Cikarang. Kok bisa ketinggalan? Dia pakai motor di apa? Bekasi. Ada Macet. si Risman pakai S-Max sama satu lagi Pak Yopi N-Max. Gitu. Dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita lagi nungguin rombongannya Om Yudo sama Solih kayaknya masih di belakang. Kita istirahat sebentar di sini sambil mengadap. Jalan Pantura atau yang disebut juga dengan Jalan Nasional Rute 1 ini memiliki panjang 1.316 km dari ujung timur ke ujung barat, melintasi beberapa provinsi di Pulau Jawa. Sampai juga Om Yudo. Mantap. Mantap. Gimana di Jakarta? Mantap. Weh, dokasiin deh. Wah, ini dia Mr. Solih. Gimana? Rame. Berapa motor? Rame. Tadi nyusul ada 7 motor Mas. 7 motor. Setelah kami berkumpul semua, kami menentukan rute yang akan kita lalui di hari ini. Tak lama, rombongan kami yang berjumlah hampir 30 motor ini melakukan perjalanan menuju Dieng. Yang ikut pada touring kali ini yaitu rombongan dari 5 penawa motor, yaitu bengkelnya Om Solih. Selain dari itu, Om Adam dari Ride and Proud pun membawa teman-temannya untuk menikmati touring kemerdekaan kali ini. Jalur Pantura ini yang dikenal dengan padat dan juga panas. Saat kita melintasi, kita harus cukup berhati-hati. Dan selain dari itu, selalu bawa air minum karena jangan sampai kita terdehidrasi saat kita di jalan. Tak lama kami pun sampai di kota Cirebon. Dari Cirebon ini kita akan lanjut ke daerah kota Tegal yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun dengan panasnya siang hari ini cukup melelahkan. Saat ini ada beberapa ruas di Pantura yang sedang dalam perbaikan. Jadi kalau teman-teman melintasi daerah sini, berhati-hatilah karena jalanannya nggak begitu rata. Selain dari itu pun ada jembatan yang sedang diperbaiki. Jadi ini terjadi sedikit kepadatan karena jalurnya digabungkan menjadi satu. Saat melakukan isi ulang bahan bakar, kita bisa memanfaatkan momen ini untuk melakukan hidrasi ulang badan kita. Jadi cari minuman yang cukup segar agar badan kita tetap fit di perjalanan di Pantura ini. Saat dalam perjalanan touring, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada motor kita. Nomor 1, saat kita beristirahat, jangan lupa untuk cek oli kita. Jangan sampai oli berkurang dan terjadi kerusakan pada motor. Nomor 2, yaitu tekanan ban. Tekanan ban pastikan cukup. Jangan sampai kempes atau terlalu keras, karena akan berpengaruh terhadap handling ataupun konsumsi bahan bakar motor kita. Yang ketiga, saat berhenti pun tak ada salahnya kalau kita lihat keadaan rem kita, karena pengereman itu adalah nyawa. Bila mana sudah tipis kanvas remnya, segera diganti atau cari bengkel terdekat yang bisa membantu mengganti kanvas rem. Dan yang keempat, meskipun ini bukan yang terakhir dan bukan yang paling tidak penting, adalah kondisi badan kita. Bila mana kita sudah cukup lelah, segeralah beristirahat. Jangan paksakan diri kita kalau kita sudah capek ataupun kita mengantuk. Kita ini lagi di Tegal. Yang lain lagi pada ngisi bensin di pom. Kita lagi nunggu di pinggir jalan. Ini udah jam 4:30 sore. Cukup melelahkan hari ini, panas. Harusnya sih kalau ngeliat dari peta, kayaknya jam 10 malam kita nyampe ke Dieng. Tapi ya, dia pengen ngintip-ngintip.
Baru mau dipencet. Itu mataharinya bagus banget loh itu. Wih, keren ya. Mata saya gimana? Hah? Matanya Bentar, takut ada kotorannya. ada kotorannya ya. Oke loh. Wih, mataharinya keren. Udah mulai sore, cuacanya keren. Keren. Orang tua keren. Pak Idris. Saat melakukan touring dengan jumlah motor yang cukup besar, pastikan kita rapi saat di jalan. Selain dari itu juga, jangan lupa untuk menghormati sesama pengguna jalan raya. Tak lama, mentari pun mulai terbenam. Dan mulai malam nih, kita lanjut gas ke daerah Batang. Sekarang ini kita lagi di daerah Tulis, nggak jauh dari Batang. Kita lagi istirahat makan. Teman-teman yang lain itu lagi di depan duluan. Jadi Om Yudo dan Risman dan lain-lain lagi pada depan. Sementara waktu kita di sini berlima lagi makan malam dulu. Udah dekat ke Dieng, tapi belum kerasa dinginnya. Pada lapar semua. Kosong semua, luar biasa. Wih, kita di mana Pak Yudo? Kita sekarang lagi di Batang, Oh, Pekalongan lewat. Batang. Iya. Batang tuh kayak rokok. Betul. Oh. Sebatang tetap 1000. 1,5 jam lagi sampai Dieng. Asik. Lap dulu helmnya Betul. biar pandangan mata tetap fokus, Iya. nggak ngeliat yang aneh-aneh. Nah, betul. Kami lanjutkan perjalanan kita setelah kita isi ulang dan makan di daerah Batang. Namun tak jauh setelah kita beristirahat, hujan pun mengguyur begitu hebatnya. Tak jauh, kita pun mengambil belokan ke kanan untuk mengarah ke Dieng. Jalanan di sini cukup berliku. Harus hati-hati nih, karena daerah sini cukup gelap juga. Jadi pastikan saat melakukan tikungan atau di perjalanan, mata kita selalu tertuju ke depan dan berhati-hati. Jalan yang kita lewati ini adalah daerah Tol Kayangan. Kalau malam hari nggak kelihatan betapa indah ataupun bahaya jalan ini. Jadi tetap berhati-hati, karena kiri dan kanan jalan ini banyak sekali jurang yang tidak terlihat di malam hari. Alhamdulillah. Tadi kita ini menuju Dieng ini penuh dengan tantangan karena awalnya tadi kita kehujanan. Setelah kehujanan berhenti, tidak hujan. Namun kita lewat namanya Tol Kayangan. Di situ yang disebut dengan tanjakannya luar biasa plus malam. Jadi kita nggak bisa lihat dengan bantuan navigasi dari Google Maps. Jadi kita bisa lihat tikungan-tikungan. Namun yang paling asiknya itu motor-motor di sini hampir bisa dibilang semuanya oke banget. Sekarang kita lagi ada di Paradise Homestay, menginap di sini. Besok kita eksplorasi daerah Dieng. Pada video berikutnya kita akan eksplorasi daerah Dieng. Untuk teman-teman yang sudah nongkrongin channel saya selama ini, kalian semua luar biasa. Dan bagi teman-teman yang baru saja nongkrongin channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng yang dipencet ting 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 agar teman-teman ternotifikasi bila mana video berikutnya terbit. Oke, jangan lupa tinggalin jejak berupa thumbs up. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.